Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lil 'alamin nadhira wa arsala rasulahu an-nabiyyal ummiyya yumaththilu sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kana ghaffara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kana mukhtara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa junudi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kitab suci yang menjadi rujukan umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Al-Quran, Allah sendiri yang menegaskan di dalamnya, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab, la raiba ay la syakka, tidak ada keraguan menyangkut isi kandungan dari Al-Quranul Karim. Tapi hanya bertumpu kepada Al-Quran tidak cukup. Kita membutuhkan penjelasan, dan orang yang memiliki otoritas untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang umum di dalam Al-Quran, hal-hal yang mujmal di dalam Quran, hal-hal yang muskil di dalam Quran, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi, jika umat Islam tidak mengerti mengenai makna sebuah ayat di dalam Al-Quran, para sahabat tidak mengerti apa makna dari ayat ini, rujukan tunggal satu-satunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu Kanjeng Nabi Muhammad marju' tasyrih wahdah, rujukan syariat satu-satunya. Jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang merupakan komunitas pertama yang dididik oleh baginda Nabi sudah wafat meninggalkan para tabi'in, maka siapa yang akan memberikan pemahaman, pengertian, tafsir terhadap Al-Quranul Karim? Mulai saat itu para ulama berijtihad untuk membuat sejumlah kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Quranul Karim yang disebut dengan ilmu qawaidit tafsir, kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Quranul Karim. Dengan mengetahui kaidah menafsirkan Al-Quran, mengetahui bahasa Arab, bahkan tidak sekedar bahasa Arab, karena Quran juga diksi yang dipakainya sangat tinggi, maka membutuhkan satu ilmu lagi yang disebut dengan ilmu balaghatil Quran, ilmu balaghah Al-Quran, untuk memaknai puisi-puisi yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran merupakan gugusan-gugusan puisi, karena Allah menegaskan, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Aku tidak mengajarkan puisi kepada Muhammad, wa ma yanbaghilah, dan puisi itu tidak layak baginya. Sebagian ayat-ayat Al-Quran datang bukan dengan diksi yang puitis, tapi Quran datang dengan bait-bait hukum yang pasti, yang tidak multitafsir, yang disebut dengan qat'iyud dalalah, ayat-ayat yang makna dan pengertiannya hanya satu, tidak mungkin diberikan makna dan pengertian yang lain. Ilmu qawaidit tafsir,
ilmu balaghatil Quran. Karena itu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tidak cukup hanya membaca secara harfiah, tidak cukup hanya mengandalkan terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang dikeluarkan oleh para penerjemah Al-Quran. Untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran, kita harus didampingi oleh orang-orang yang ahli di bidang ilmu tafsir Al-Quran. Karena memahami dan memaknai Al-Quran tanpa pendampingan khusus, tanpa belajar kepada orang-orang yang ahli, hanya mengandalkan terjemahan, mungkin kita akan keliru di dalam memahami Al-Quranul Karim. Itu ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Al-Quran juga tidak hanya bicara mengenai hukum. Di dalam Quran juga terkandung ayat-ayat yang memberikan isyarat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terhadap keterciptaan alam semesta ini. Makanya ketika orang-orang munafik meragukan kebenaran Al-Quran, Al-Quran sendiri menantang mereka. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka sudah terkunci? Karena itu untuk memahami Al-Quran, kadang kita membutuhkan penjelasan ilmu pengetahuan. Karena ayat-ayat Allah bukan hanya berupa huruf dan aksara di dalam Quran. Ayat-ayat Allah itu juga terbentang dengan alam semesta ini. Allah menegaskan di dalam Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku fil afaqi, di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kalian umat manusia. Di situ ada ayat-ayat Allah. Karena itu, untuk memahami Al-Quranul Karim tidak cukup hanya dengan seperangkat ilmu gramatika bahasa Arab, tapi juga membutuhkan alat bantu yang lain, yaitu ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai sains, ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Karena itu umat Islam tidak boleh ketinggalan pada aspek pengembangan ilmu pengetahuan di bidang biologi, di bidang virus, di bidang kedokteran, dan begitu seterusnya. Maka tidak ada orang yang sanggup untuk memahami seluruh batang tubuh Al-Quranul Karim. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah yang paling memahami titik terjauh dari pengertian Al-Quranul Karim. Sebagian ulama berhenti wakaf di sini. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebagian ulama yang lain mewasalkan ayat ini. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada orang yang mengerti terhadap takwil Al-Quranul Karim kecuali Allah, warrasikhuna fil ilm, dan sekelompok orang yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Al-Quran menggunakan kalimat jama', warrasikhuna fil ilm. Sekelompok para ulama berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah untuk menemukan makna dan pengertian Al-Quran. Itu yang disebut dengan ijma' para ulama, konsensus para ulama. Satuan-satuan para ulama bisa keliru, tapi jika para ulama berkumpul pada tingkat dunia, tidak mungkin keliru. Karena Nabi sudah menegaskan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat di dalam kesesatan, bersepakat di dalam kekeliruan. Karena itu jika kita ini tidak maksum, kita mungkin keliru, tapi perkumpulan seluruh umat Islam itu tidak mungkin keliru. Itu yang menjadi dasar sebagian ulama untuk menyatakan
konsensus yang disebut sebagai ijma menjadi sumber hukum di dalam Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.